siang pendengar KP dimanapun Anda berada. Senang menjumpai Anda masih langsung dari Penajam Pasir Utara, langsung dari kantor PU. Dan saya Indra Holim masih terus menemani Anda di Jurnal Nusantara sesi kali ini. Dan untuk sesi berikut ini kita akan ngobrol. Ini saya biasanya panggilnya Pak Hadi ya. Pak Hadi, benar. Tapi nama lengkapnya adalah Bapak Mahfud Samsu Hadi. Benar. Pak Hadi ini adalah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke, Pak Hadi, saya dikasih topik tentang ini, RT RW Kabupaten Penajam Pasir Utara yang dinamis 2024. Siap. Sebagai intro Pak, saya pengen tahu dulu ada apa nih di RT RW-nya Pak? Oh iya, ya betul. Jadi memang mulai lama ya 2019 itu kita sudah melakukan beberapa usulan terkait dengan perubahan review untuk RT RW sendiri. Karena pada saat itu selain dinamika pembangunan, selain itu juga kita menangkap isu akan adanya perpindahan ibu kota. Yang memang salah satunya adalah berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan benar, memang sudah diumumkan oleh Pak Presiden, Pak Joko Widodo pada saat tahun 2020 bahwa Kabupaten PPU sebagian masuk di wilayah IKN gitu ya. Jadi memang salah satu faktor yang menyebabkan adanya beberapa perubahan selain adanya kawasan strategis nasional juga tentunya ada beberapa faktor perubahan termasuk jumlah penduduk, kemudian adanya perubahan fisik dan infrastruktur, kemudian terkait dengan pembangunan dan lain-lain. Itu yang mendasari terjadinya ada dinamika perubahan dari RT/RW sendiri. Begitu. Ya, berarti memang kalau dikatakan dinamis, ini otomatis sejak 2019 sampai dengan 2024 ini sudah banyak yang terjadi ya Pak? Sudah banyak yang terjadi. Apalagi kemarin sudah official ya, 17 Agustus kemarin. Bisa dirincikan Pak, ini secara yang dinamakan dinamis ini apa saja Pak? Ya, kalau kita bicara secara pengertian dinamis ya, pengetahuan saya menurut Kamus Besar itu kan dinamis itu kan artinya semangat ya, perjuangan untuk melakukan suatu bergerak cepat, kemudian dinamis di sini dalam artian tata ruang juga harus menyesuaikan, penyesuaian, penyelarasan terhadap beberapa proyek ke kawasan strategis nasional itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita tahu bahwa di Kabupaten PPU ini ada proyek strategis nasional berupa bandara VVIP. Nah ini tentu saja kita harus menyesuaikan. Nah kemudian adanya IKN dengan adanya bandara ini itu juga berpengaruh terhadap infrastruktur kita, baik itu di struktur ruang ada jaringan jalan, kemudian pembangunan seperti bandara itu tadi, kemudian ada pembangunan dan lain-lain. Tentu dinamika ini tentu saja kita harus bergerak dengan cepat, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya di daerah beberapa di daerah berdekatan dengan IKN tentu saja kita jadikan wilayah-wilayah kota satelit ini untuk mendukung wilayah-wilayah setempat dan untuk kemajuan wilayah kawasan tersebut. Gambarannya seperti itu tuh gambarannya. Pak, kalau di PPU sendiri ya dengan dinamisnya ini Pak, sudah siapkah menjadi ini bisa dinamakan kota satelit ya Pak ya? Nah ini sudah ready Pak? Karena kemarin sudah official nih ya, sudah ada upacara di sini, udah banyak sekali yang datang ke sini loh Pak, banyak sekali yang datang. Gimana Pak kalau dari tata ruangnya Pak? Kalau dari tata ruang kami secara ruang sudah mengalokasikan ruang-ruang tersebut sebenarnya. Cuman kalau dari sisi pembangunan tentu saja ini akan menimbulkan gap atau ada sedikit penjomplangan gitu ya. Kenapa? IKN sendiri itu kan ditopang sama APBN yang limitnya anggarannya nggak terbatas no limit lah no limit ya. Sedangkan kita di kabupaten tentu saja anggaran itu diposting tetap untuk ada kesehatan, ada pendidikan, ada pembangunan, dan tentu saja ini akan sulit kalau tidak ada kolaborasi dengan pusat. Makanya kami sebagai mitra strategis IKN tentu saja berharap ada bantuan dari IKN, misalnya untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten PPU, kemudian kegiatan pertanian sebagai lumbung pangan dan lain-lain. Seperti itu gambarannya. Oke. Pak, kalau hal-hal lain Pak tentang tema kita RT RW Kabupaten PPU yang dinamis 2024 gitu. Ada poin-poin yang harus digarisbawahi Pak tentang RT RW yang dinamis ini sendiri Pak Hadi.
Apa aja itu, Pak? Ya tentu saja dinamis ini kan tentu saja ada beberapa perubahan dari eksternal. Dalam artian eksternal sini pengaruh dari kebijakan dari rencana tata ruang dari pusat, karena tata ruang ini kan bersifat hierarki dan komplementer ya. Jadi kita mengikuti kebijakan-kebijakan dari pusat, dan ini tentunya berubah-ubah, cepat berubah sekali. Contoh misalnya IKN terkait dengan batas wilayah itu sudah mengalami 2 kali perubahan. Oh iya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu saja terkait dengan kemarin adanya kawasan strategis berupa master plan bank tanah yang dimana di dalamnya terdapat pembangunan proyek strategis nasional berupa bandara. Ini sudah kami lakukan kurang lebih hampir 2 kali juga dengan Badan Bank Tanah untuk melakukan sinkronisasi. Nah ini pengaruh-pengaruh inilah yang menyebabkan RTRW kita nih kalau ibarat kata mau buru-buru juga salah, takutnya nanti kayak misalnya Provinsi Kaltim saja yang sudah melakukan Perda nomor 1 2023 itu harus melakukan perubahan karena batas wilayah. Nah, hal-hal yang prinsip seperti inilah yang berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan wilayah Kabupaten PPU. Nah, semoga saja nanti ketika proses penetapan kabupaten RTRW kabupaten yang baru 2024 ini tidak begitu banyak lagi perubahan karena kami sudah menampung begitu banyak kebijakan-kebijakan dari pusat, dari eksternal kemudian dari provinsi sudah kami tampung. Jadi harapan kami ini tinggal proses RTRW yang sudah saat ini berjalan di panitia khusus di DPR segera bisa direalisasikan. Seperti itu, Pak. Kesulitan nggak sih, Pak, koordinasinya sama pusat sekarang? Sebenarnya kalau terkait dengan koordinasinya nggak sulit ya, dari banyak media yang bisa kita gunakan. Kemudian kebetulan kan Pak PJ kita kan orang dari Kemendagri ya, jadi sangat mudah melakukan koordinasi dengan lintas sektor seperti itu. Oke. Nah, Pak, kalau tentang batas wilayah ini sendiri, Pak, berarti ketika dia berubah, berarti ada batas wilayah yang tiba-tiba ini ya, Pak ya, berkurang loh, yang hilang atau ya, Pak ya. Betul. Jadi memang kemarin sebelum pasca Undang-Undang 3 2022 ya tentang IKN sendiri itu setelah ada perubahan Undang-Undang 21 itu kita mengalami ada ruang kurang lebih 2.500 hektar yang ada kembali ke PPU. Yang masuk ke wilayah PPU. Dulu sebelum masih Undang-Undang IKN, Pulau Balang itu sebagian masuk IKN. Nah sekarang udah semuanya baliknya ke PPU gitu. Itu sih. Oke. Nah ini memang menjadi satu catatan, berarti ada keuntungan yang didapat ya, Pak ya, di wilayah ini sendiri ya, Pak, di PPU ini sendiri ya. Oke. Berarti sudah punya planning dong, Pak, ke depannya akan bagaimana nantinya? Ya pasti kami sudah menyiapkan diri dalam artian di sini ya, karena ini dinamis ya, Kabupaten PPU harus menyelaraskan ya, harus siap menghadapi perubahan itu sendiri. Ya pertama dengan melakukan perubahan RTRW karena kan ini adalah pintu gerbang investasi gitu ya. Nanti bagaimana investasi mau masuk kalau RTRW-nya masih menggunakan perda yang lama. Makanya kita harus menyesuaikan. Jadi gambaran yang ada baik itu rencana maupun realitanya sudah sesuai. Seperti itu. Pak, emang perda yang lama gimana sih, Pak, kalau dibanding dengan yang baru sekarang? Perda yang lama masih mengakomodir wilayah IKN masih sepaku, masih wilayah PPU gitu ya. Yang kedua memang kebanyakan wilayah kita itu masih banyak kawasan-kawasan hijau, kawasan-kawasan lindung, mulai kawasan hutan, kemudian kawasan-kawasan sempadan, kawasan bakau dan lain-lain. Nah dengan adanya perubahan itu tentu saja kita masih banyak kegiatan ekonomi yang berlangsung di Kabupaten PPU. Ini tentunya geliatnya makin kencang, Pak ya. Makin kencang, apalagi geliat ekonominya ya, Pak. Ekonominya. Ada yang ingin Anda garis bawahi tentang geliat ekonomi di Penajam Pasir Utara ini, Pak, berkaitan dengan tema kita, Pak. Ini otomatis ya sudah luar biasa lah sekarang ini, Pak. Alhamdulillah. Ada yang digaris bawahi, Pak, di sini? Ya, memang terkait dengan dinamika ya, dinamisasi ya. Dinamisasi itu kan kita menyelaraskan dengan kondisi yang ada ya. Dalam artian di sini di Kabupaten PPU ini kan sudah banyak terbangun ya, kemudian banyak akses dan masyarakat sudah tahu sendiri, dan masyarakat secara otomatis bisa memanfaatkan momen tersebut, dan menikmati, Pak. Menikmati ya, harapannya seperti itu. Oke. Pak Hadi, kita break dulu. Kita boleh. Situ ya. Oke. Saking semangatnya kita break dulu. Dan baik pendengar KP, Anda tetap bersama dengan kami. Kami masih akan kembali berbincang bersama dengan Pak Hadi tentunya setelah break yang satu ini. Kami kembali sesaat lagi. Siap.
954 KPFM Balikpapan, informasi hiburan dan solusi. Terima kasih pendengar KP, Anda masih mendengarkan Jurnal Nusantara. Dan siang hari ini masih langsung dari Penajam Pasir Utara. Saya masih ngobrol bersama dengan Pak Hadi. Yes, yeah. Di sini ini tentang tata ruang wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang dinamis. Ini dinamis ini banyak ini ya, dalam nih Pak, artinya Pak ya. Menyisakan banyak PR juga nih untuk banyak, Pak Hadi dan betul. Tim ya. Pak, masih ada PR nggak sih tentang tata ruang wilayah ini Pak? Tentunya ini kan tidak hanya berbatasan dengan IKN, ada daerah-daerah lain juga Pak yang menjadi PR juga Pak. Benar Pak Indra. Jadi memang kita ini masih berbatas, yang belum sepakat untuk tidak sepakat ini dengan Kabupaten Pasir nih. Belum sepakat ya? Belum sepakat. Ada apa itu batas Pak? Ya sebenarnya perbedaan batasnya saja. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pembentukan Kabupaten PPU dengan yang ada di Kabupaten Pasir sebenarnya ada perbedaan batas wilayah. Cuman kemarin ya kami sepakat dulu terkait dengan pola dan struktur ruangnya. Terkait dengan batas wilayah kemarin sempat kita serahkan ke Kemendagri. Kemudian Kemendagri menyerahkan lagi ke Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah itu sendiri. Jadi kami pada saat ini memang fokusnya memang untuk batas wilayah internal dulu nih, kayak kecamatan, karena sudah ada berubah menjadi KN kan ada Sepaku yang hilang nih, dan ada sebagian misalnya Marindan tuh sebagian wilayahnya. Sepaku hilang ya Pak? Sepaku sebagian besar hilang. Memang nggak ada beberapa yang memang desanya misalnya separohnya hilang nih batas wilayahnya, nah separohnya mau diapain, masuk mana? Ini yang harus dipikirkan. Ya seperti itulah gambarannya. Jadi kalau untuk Pasir memang sementara kemarin kami juga rapat dengan Pansus ke Pasir, rapat bersama tata ruang di mereka, bahwa kami memang sepakat untuk pola struktur, tapi kami untuk batas wilayah kami serahkan ke Gubernur provinsi untuk batasnya. Biasa Pak, prosesnya itu gimana Pak untuk penetapan batas wilayah? Lama nggak sih untuk menyepakati bersama itu loh Pak? Nanti kesepakatannya saya kurang begitu paham terkait dengan kesepakatan. Yang jelas nanti kalau terkait dengan rencana tata ruangnya, kami nanti ketika proses ini kan nanti ada proses lintas sektor di kementerian. Pasti mengundang para pihak. Nanti seperti apa bentuknya dan bagaimana dibuat kesepakatan. Nanti yang jelas ketika RT/RW-nya sudah masuk dulu atau mau disahkan dulu nggak apa-apa. Rasakan dulu RT/RW-nya sambil menunggu. Nah, ketika nanti mana yang misalnya usulan Pasir atau usulan PPU yang dijadikan acuan, ya nanti tinggal menyesuaikan saja. Yang penting jangan sampai ada ruang yang tidak masuk di dalam pola dan struktur ruang itu sendiri dalam rencana tata ruang. Yang penting itu. Jangan sampai jadi kota Texas nantinya kan, tidak ada penduduknya. tidak masuk di itu di peta gitu kan. Nah, tapi tidak pernah kejadian kayak ada. Gitu, jadi yang IKN sekarang dengan Kabupaten Pasir, dengan Kabupaten Kukar, kejadian tuh seperti itu. Tidak ada di itu. Iya, jadi ada satu wilayah dia tidak masuk IKN. Pasca perubahan IKN itu ada satu wilayah dia tidak masuk IKN juga tidak masuk di Kukar. Makanya ini harus menyesuaikan. Makanya Kukar harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Harus masih menyesuaikan. Masih harus menyesuaikan. Sekali lagi menyesuaikan tadi. Oke, Pak, ini perubahan undang-undang ini, Pak, idealkah menurut Pak Hadi? Bicara ideal tidak ideal, ini adalah kebijakan dari pusat. Tentu saja kami di daerah harus segera menyesuaikan, harus cepat beradaptasi terhadap perubahan itu sendiri. Dengan adanya perubahan terkait dengan IKN, ini bagaimana kami merumuskan kebijakan bersama, menyiapkan berapa kebijakan berupa pola struktur ruang yang dinamis, dalam artian di sini nanti bisa menyelaraskan dengan pembangunan, mengkonektivitaskan misalnya dengan pola yang ada di pola dan struktur yang ada di pusat, misalnya jaringan jalannya. Ini kan kami harus menyesuaikan. Misalnya jaringan dari pusat ini menembuskan sini, kami tinggal menyesuaikan. Ya seperti itu Pak Indra. Berarti ini meskipun ini menyesuaikan berarti butuh proses Pak ya? Butuh proses memang, karena memang perubahan dari kebijakan dari pusat sendiri kan cepat sekali nih dinamikanya, dinamika regulasinya yang berubah. Jadi kami dari daerah tinggal menyesuaikan saja. Memang butuh effort ya, dalam artian di sini bagaimana di kabupaten ini tentu saja terkait dengan rencana tata ruang ini ya berapa kali sudah melakukan perubahan. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lagi banyak perubahan lah, harapannya seperti itu, karena semakin banyak perubahan nih kapan jadinya nih barang gitu kan. Kami tapi ini Pak untuk draft perubahannya Pak ya, apa ini masih akan berubah lagi atau sudah ya mungkin Pak Hadi ada melihat mulai ada stabil atau gimana Pak? Ini sudah mulai stabil ya, dalam artian sudah banyak sekali
perubahan-perubahan yang kami tangkap dan kami sesuaikan. Nah, ini informasi terbaru nih, ada lagi perluasan bandara VVIP karena akan digunakan 1 hektar itu untuk TNI AU. Oh, tapi kan kemarin kan sudah uji coba kan kemarin. Sudah uji coba, kan? Cuman ada perluasan nih. Ada lagi perluasan yang awalnya 360 kan sekarang sudah menjadi 621. Wow, Nah, ini ada lagi nih, kemarin dari TNI AU minta areal kurang lebih yang saya dengar nih, isu yang saya tangkap itu ada 100 hektar untuk perluasan TNI AU itu sendiri, karena kan masih VIP yang sifatnya ini ya, eksklusif masih. Berarti ini masih ada baru sebatas isu ya Pak? Ya, masih sebatas isu. Berarti ketika itu akan mulai lagi nih, ada kerjaan lagi nih maksudnya Pak. Kami tinggal menyesuaikan. Tinggal menyesuaikan ya. Kuncinya menyesuaikan tadi. Pak, timnya di sini Pak gimana Pak? Dibantu berapa orang Pak Hadi di sini Pak? Ingin tahu juga Pak. Kalau saya di sini Jafung ahli muda, ahli media 1 orang, mudanya 1 orang, kemudian pertamanya 1 orang, yang lain staff masih. Untuk ngurusin ini semua Pak? Ya, di Bantung aja kami kolaboratif sih. Jadi kami tidak hanya bekerja sendiri di bidang, kemudian ada pimpinan juga yang selalu support, kemudian dari pimpinan kami dari Pasekda yang selalu mengarahkan seperti ini, kamu harus ke sini, kemudian dari DPR juga yang memang antusias terhadap perubahan RTWS ini sendiri. Pak, ini kan sejak ada IKN ya, kemudian ada banyak sekali yang berubah tentunya. Dari Penajam Pasir Utara sendiri sudah tidak seperti dulu lagi sebelum ada IKN ya Pak ya. Betul. Ada hal-hal yang mungkin dari Pak Hadi sendiri ini masih dianggap ini kayaknya memang menjadi PR besar ketika sudah ada IKN dibanding dengan yang belum ada IKN. Masih ada hal-hal yang perlu dibereskan lagi Pak di sini Pak. Ya, kalau bicara menangkap terkait dengan adanya IKN dan belum adanya IKN, Pak Indra, dengan adanya IKN tentu saja kita lebih menyesuaikan lagi nih dalam artian tadi, tapi juga dalam artian di sini ini kita harus sesuaikan dengan indikasi program kita. Ada RPJMD, ada berbasis program, ada RTRW yang berbasis spasial. Nah, ini tentunya harus sinkron dan itu harus ditopang dengan anggaran. Nah, ketika nanti anggarannya ini cukup besar, memakan cukup besar, tidak mungkin ini akan didanai oleh kabupaten. Ini pasti butuh supporting. Misalnya terkait dengan jembatan Sungai Riko, itu kami minta bantuan ke provinsi. Dananya hampir 500 provinsi saja, akhirnya menyerahkan ke pusat karena anggarannya sangat besar sekali. Dan belum lagi harapan kami masyarakat Kabupaten PPU yang sisi pesisir itu harus ada jembatan penghubung antara Balikpapan dengan Penajam dari sisi Melawai ke Nipah-Nipah. Itu tetap kita rencanakan. Jadi khawatirnya nanti ketika walaupun sudah ada jembatan Pulau Balang ya, nanti kan terbangunnya saya yakin itu akan menjadi suatu yang prestise. Itu masuk dari kilo berapa? Kilo 13 masuk kan, masuk ke Pulau Balang. Kemudian nanti di situ coba bayangkan aja, di situ ada bandara, belok ke kanan nanti ada IKN. Di situ akan menjadi kota besar, kota yang sangat luar biasa lah. Nah, dari pesisir akan ketinggalan. Makanya butuh suatu jaringan berupa aksesibilitas, berupa jembatan dan lain untuk mendukung itu tadi. Pak, apa yang harus dilakukan ketika ya mungkin tadi sinyal dari Pak Hadi itu mungkin ada sedikit yang jomplang ya Pak di beberapa wilayah yang mungkin pembangunannya di sini oke, tapi di beberapa wilayah juga kayaknya belum tersentuh gitu, belum tersentuh ya, tidak begitu tersentuh gitu Pak. Apa yang harus dilakukan Pak? Yang harus dilakukan memang pertama kita harus menyiapkan tata ruang sendiri. Di situ memang kita harus melakukan kajian lebih dalam potensi apa sih yang sebenarnya ada, baik itu potensi sumber daya alam, potensi buatan dan lain-lain. Dan kemudian menyikapi tadi bahwa untuk lokasi-lokasi yang tidak berkembang ini harus diidentifikasi. Ada daerah yang harus didorong, ada yang daerah harus dikendalikan. Nah, ini harus dianalisis kemudian jauh. Misalnya kita menetapkan kawasan industri, ternyata tidak ada industri di situ. Nah, ini harus kita cek ya. Ini ada apa? Oh, ternyata waktu kita cek di lokasi, ternyata secara kondisi fisik lingkungannya, topografinya aja sudah curam. Orang mau investasi nggak mungkin, gitu kan? Jadi ya ini harus dianalisis demikian dalam. Oke. Pak, tahan dulu sampai di situ. Kita break lagi ya. Break lagi. Oke. Oke. Dan baik pendengar kami tetap bersama dengan kami. Kami akan kembali di perbincangan ini di Jurnal Nusantara sesaat lagi.
954 KPFM Balikpapan, informasi, hiburan, dan solusi. Pendengar KP masih ngobrol bersama dengan Pak Hadi di sini. Live langsung dari Penajam Pasir Utara di Jurnal Nusantara. Kita masih ngobrol tentang RT RW, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang dinamis. Berbicara soal dinamis ini Pak, RT RW-nya kalau udah jadi ini gimana Pak? Kapan itu rencananya Pak? Ya, rencananya harapan kita tahun ini. Tahun ini ya? Tahun ini ya. Udah mau habis loh Pak tahun ini Pak. Iya, karena kemarin waktu pembahasan di Pansus ternyata ada perubahan lagi nih, kan DPR pengangkatan lagi nih, DPR baru. Betul. Nah nanti setelah baru mereka akan membentuk lagi panitia khusus. Ganti orang lagi dong. Ganti orang lagi. Mudah-mudahan nanti harapannya masih yang kemarin. Karena yang ya? Kemarin masih juga jadi. Masih bertugas ya. Iya, kemarin ada Ketua Pansus Pak Sariman nih sebagai Ketua Pansus, harapannya masih beliau gitu ya. Karena beliau yang tahu persis dari awal gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa segera gitu Pak Indra, karena ini sangat penting, karena kalau ini sudah disahkan tentu saja ini akan membuka peluang sebesar-besarnya terhadap investasi dalam perekonomian di PPU. Dampak-dampak yang lain Pak ketika ini sudah disahkan selain membuka peluang ekonomi dan juga investasi Pak, ada lagi yang bisa dirasakan manfaatnya dari masyarakat di sini Pak? Ya tentu saja masyarakat sekarang ini kan banyak yang jual beli lahan, banyak yang menanyakan Pak Hadi, lahan saya ini kok masih pertanian, padahal di lapangan sudah tidak sesuai lagi, sudah banyak perubahan. Dulu awalnya kawasan pertanian kita itu hampir mencapai 20-an hektar. Nah sekarang sudah berubah nih, hanya sekitar 10 ribuan hektar saja, sudah berkurang hampir separuhnya gitu ya, karena beberapa perubahan itu tadi. Dan kebanyakan sih pelaku usaha untuk kegiatan yang berada di kawasan itu untuk kegiatan perumahan sederhana tuh kan, banyak masih masyarakat kita yang membutuhkan rumah-rumah yang memang itu sangat sederhana gitu ya, sangat murah meriah gitu. Gitu gambarannya. Harapannya sih segera disahkan, kemudian bisa menyesuaikan biar tidak melanggar juga aturan yang ada. Berarti memang ini peluangnya makin terbuka lebar ya Pak Hadi ya, kalau misalnya nanti udah disahkan ya, investasi, perekonomian, dan juga ini lahan juga ya, menyangkut lahan. Berarti kalau dari masyarakat di sini tuh sudah terbuka gitu ya? Sudah terbuka. Kami sudah membuka layanan berupa, lahannya misalnya Bapak mau menanyakan terkait tata ruang, bisa kan aja menanyakan by WA, bisa melalui aplikasi kami. Kami juga punya aplikasi gitu ya, maksudnya sudah Bapak tinggal masukkan koordinat, kami akan berikan informasi baik tertulis maupun lisan. Berarti bisa disosialisasikan di sini juga nih? Bisa. Aplikasinya Pak? Ya, aplikasi WhatsApp-nya berarti ada juga? Ada, kami punya aplikasi informasi KRK online yang sebenarnya tujuannya adalah memberikan informasi ke masyarakat gitu ya, baik itu tertulis maupun secara lisan sebenarnya. Jadi hanya cukup memberikan koordinat. Ada juga yang kadang-kadang masyarakat tidak mengerti kan, tidak tahu. Oh saya ini cara masukin koordinat bagaimana? Ya kami yang jemput bola. Jadi cukup minta layanan untuk jemput bola, kami nanti ke lapangan, kami berikan koordinat, nanti tinggal kami masukkan di dalam peta, kami cek, ternyata tanah ibu misalnya masuk kawasan permukiman, pertanian dan lain-lain. Berarti itu memang Pak kalau untuk lahan ini, khusus lahan itu biasanya kan dari masyarakat itu punya mungkin segel atau apa ya, gitu, SKT gitu ya, kayak gitu, itu bisa langsung diukur gitu Pak? Ya bisa bisa kami cek kemanfaatannya apa. Kalau diukur nanti di BPM kalau untuk sertifikasinya. Tapi kalau terkait dengan dia masuk kawasan apa, di tata ruangnya apa, peruntukannya gitu, apa, ya itu di kami bisa. Oke. Sejauh ini Pak gimana? Kebanyakan dari masyarakat di sini itu apa sih lahannya ini diperuntukkan untuk apa Pak? Untuk perumahan atau mungkin untuk pertanian, perkebunan atau apa gitu Pak? Karena kita masih mengacunya ke Perda nomor 3 2015 Pak Indra, jadi memang lahan-lahan kita ini masih banyak hijau. Masih ada kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kebanyakan masyarakat memang seperti itu, makanya harus menyesuaikan dengan lokasi yang ada gitu, dengan perubahan RT RW itu sendiri. Perubahan RT RW. Apa sih harapan dari Pak Hadi sendiri kalau nanti RT RW ini sudah disahkan, sudah terbentuk gitu, apa harapan terbesar dari Pak Hadi? Harapan terbesar saya bahwa memang pemanfaatan ruang yang ada di RT RW yang terbaru, yang nomor berapa sekian itu tahun 2004 sampai 2044 ini,
harus sesuai dengan pemanfaatannya dan sangat berguna bagi masyarakat sebagai pengguna, sebagai usernya. Kemudian memberikan peluang sebesar-besarnya bagi iklim investasi yang masuk ke Kabupaten PP untuk memperoleh PAD nanti tentunya. Gitu Mas. Ya. Oke, Pak, kalau untuk nomor WhatsApp, masyarakat ingin menanyakan sesuatu itu di mana nomor layanannya, Pak? Bisa diinfo juga? Ke nomor saya dulu, nanti di aplikasi Google Store ada. Oke, nama aplikasinya? Sikon. Sikon. Oke, Sikon. Ya, Sikon PPU gitu Sikon ya, itu PPU, ada. ya. Nanti kami itu bisa di aplikasi masuk di dalam Google Store, Play Store, nanti bisa di-download. Bisa di-download, Pak. Ya. Oke. Pak, ini kita masuk di sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir tentunya tiba-tiba udah disuruh closing saya, Pak. Oke, Pak, ini ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, Pak, kepada masyarakat PPU saat ini, Pak, tentang RT RW ini. Mungkin masyarakat harus ngapain gitu loh, Pak. Iya, kami berharap masyarakat di sini juga ikut berpartisipasi dalam RT RW, memberikan masukan-masukan gitu ya. Jangan sampai ketika nanti proses perda sudah ada, ini nanti akan menimbulkan polemik. Jadi misalnya, oh tanah saya kok masuk ini, tanah saya masuk ini, nggak sesuai dengan harapan saya. Nah, kami sudah membuka peluang itu melalui beberapa fokus group discussion dengan baik itu tokoh masyarakat, dengan masyarakat itu sendiri. Nah, harapannya nanti ke depan sudah sesuai dengan pemanfaatannya. Jadi pembangunan ini tidak menimbulkan bottleneck atau penyumbatan terhadap pembangunan itu sendiri. Harapannya RW tidak menghambat ya terhadap pembangunan itu sendiri. Begitu, terima kasih. Oke, Pak Hadi, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Indra. Ngobrol, kapan-kapan berarti kita harus ngobrol lagi nih, Pak ya. Boleh, panjang nih kayaknya obrolannya kita, Pak ya. Boleh. Oke, baik pendengar KP, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Hadi di sini selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ini, semoga membuka pengetahuan baru dan inspirasi baru untuk kita semua, dan juga khususnya untuk masyarakat Penajam Pasir Utara. Amin. Oke, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Saya Indra Holim bersama dengan Pak Hadi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Selamat siang dan kita kembali ke studio.